Hai para pemilik waktu luang, selamat datang! Di episode kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah drama Korea yang berjudul Graceful Family tahun 2019. Sebuah drama Korea bergenre drama misteri yang mengisahkan tentang para ahli waris yang memperebutkan kekuasaan dan dibumbui dengan pengungkapan kasus tragedi pembunuhan salah satu pewarisnya. Namun, sebelum kita bahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya ya, supaya bisa mendapatkan update drakor atau film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Diceritakan sebuah perusahaan besar bernama MC Group yang memiliki pusat kontrol dengan tingkat keamanan tinggi yang disebut dengan TOP. Tim TOP bertugas mengawasi anggota keluarga MC Group dari citra buruk atau orang yang hendak menjatuhkannya. Tim ini beranggotakan Yo Sang-won, seorang mantan jaksa yang menjadi ketua tim legal, Lee Kyung-ah, seorang mantan jurnalis yang menjadi pengendali citra keluarga, Kwon Jung-hyuk, mantan pasukan khusus yang bertugas sebagai kepala pengawal, Hwang Bo-joyong, mantan hacker yang bertugas sebagai kepala intelijen, dan Han Jae-kook, mantan hakim yang memimpin tim TOP. MC Group memiliki 4 orang calon pewaris. Mo Wan-so, putra pewaris pertama MC Group yang senang balapan dan mabuk-mabukan. Mo Seo-jin, pewaris bungsu MC Group yang masih berumur belasan tahun, yang senang bermain game online, serta terlihat lebih up-to-date dengan gadgetnya. Mo Wan-jon, pewaris kedua MC Group, pria tampan dan angkuh namun sudah menikah. Dan Mo Seok-hee, pewaris ketiga, satu-satunya pewaris perempuan yang sengaja dibuang jauh ke New York karena menjadi pewaris yang paling disayangi oleh kakeknya, sang pendiri MC Group. Ia pun dianggap menjadi ancaman bagi para pewaris lain dalam usaha menguasai MC Group. Direktur MC Group, Mo Chol-hee, memiliki istri kedua setelah istri pertamanya An Jae-rim yang merupakan ibu dari Mo Seok-hee tewas terbunuh. Istri keduanya ini, Ha Yong-seo, senangnya berfoya-foya dan bermain dengan anak muda alias gigolo. Mo Seok-hee yang tinggal di New York selalu mendapat pesan misterius dan kali ini pesannya mengabarkan bahwa kakeknya, Mo Wang-pyo, sakit dan kini dalam keadaan koma. Dengan kecerdikannya, Mo Seok-hee pun bisa kembali ke Korea dengan mengelabui para pengawal yang selalu menjaganya agar tidak kembali ke Korea atas perintah Han Jae-kook. Sekembalinya ke Korea, Mo Seok-hee dijaili oleh seorang pria di jalanan hingga ia harus berurusan dengan kantor polisi. Seok-hee dituntut ganti rugi karena ia telah menabrak mobil si pria itu dari belakang. Walaupun sebenarnya itu bukanlah kesalahan Seok-hee. Si pria itu pun meminta bantuan pengacara muda bernama Heo Yeon-do untuk menuntut Seok-hee. Pengacara muda yang baru meniti karirnya itu pun mengintimidasi dan menuntut ganti rugi pada Seok-hee. Perang mulut pun terjadi antara Seok-hee dan si pengacara. Tiba-tiba Seok-hee tidak sengaja menemukan rekaman ponselnya yang dipasang di dashboard mobilnya dan membuktikan kalau Seok-hee tidak bersalah. Seok-hee pun akhirnya bisa bebas. Di tengah jalan, ia hendak dibawa paksa oleh para pengawal suruhan Han Jae-kook. Heo Yeon-do pun membela Seok-hee dengan mengaku sebagai pengacara Seok-hee, serta alasan tidak boleh ada kekerasan di kantor polisi. Seok-hee pun akhirnya bisa pergi ke rumah sakit dengan memanfaatkan Heo Yeon-do. Di rumah sakit, Seok-hee menemui sang kakek yang sedang dijaga oleh Jung Yeon-ja. Di luar, diam-diam Jung Yeon-ja pun melaporkan kedatangan Seok-hee pada Ha Yong-seo. Kepulangan Seok-hee membuat seisi penghuni rumah tidak nyaman karena kebarbaran dan keangkuhannya. Seok-hee pun menemukan fakta kalau Mo Seo-jin adalah anak dari artis Choi Nari, seorang artis yang disponsori MC Group, yang merupakan selingkuhan ayahnya juga merupakan idola ayahnya Heo Yeon-do. Di kamarnya, Mo Seok-hee pun memandangi foto ibunya yang tewas terbunuh secara misterius tidak lama sebelum ia dibuang keluarganya ke luar negeri. Mo Seok-hee pun bertekad untuk mencari tahu kematian ibunya. Lee Kyung-ah pun datang menemui Mo Seok-hee untuk memberitahu bahwa sebagai anggota keluarga MC Group, Seok-hee harus memiliki sekretaris pribadi yang akan mengawasi gerak-geriknya untuk dilaporkan pada TOP. Namun, Seok-hee mengatakan akan mencari sekretaris pribadi sendiri. Selain itu, menjelang peringatan kematian neneknya, seluruh anggota keluarga harus memakai hanbok. Seok-hee pun memutuskan untuk mencari hanbok ke toko seorang diri. Keesokan harinya di toko baju, Seok-hee bertemu dengan Choi Nari, artis sekaligus ibu dari Mo Seo-jin. Seok-hee pun lantas mengolok-olok Choi Nari hingga akhirnya terjadi insiden yang membuat mereka menjadi pusat perhatian, termasuk Heo Yeon-do yang juga kebetulan ada di sana. Namun dengan sigap,
tim dari Top langsung mengatasi kejadian itu. Seok-hee pun mengambil kesempatan dengan menawarkan Hyo-yeon-do untuk menjadi asistennya. Seok-hee pun melihat sosok Hyo-yeon-do yang dinilai bisa dipercaya untuk membantunya memecahkan misteri kematian ibunya. Awalnya Hyo-yeon-do menolak, namun karena ia harus membayar hutang keluarga, Hyo-yeon-do pun akhirnya mempertimbangkan tawaran Seok-hee. Keesokan harinya, Seok-hee menemui Hyo-yeon-do dan memberikan tugas pertama padanya tanpa sepengetahuan Han Jae-guk untuk mencari orang yang sudah 10 tahun mengiriminya pesan misterius. Kali ini pesannya mengatakan bahwa pelaku pembunuhan ibunya adalah orang lain yang mempunyai motif yang solid. Dengan bantuan polisi sahabatnya, Hyo-yeon-do melaporkan bahwa pemilik nomor ini sudah meninggal. Namun, lokasi pengirimnya ada di Seongbuk-dong. Sementara itu, di tempat lain, Kim Bo-ki, seorang wartawan yang memiliki dendam pada MC Group, sedang berupaya menjatuhkan grup itu. Bekerja sama dengan rekannya Gwang Mi, ia hendak menyebar berita yang didapatnya dari Direktur Park, salah satu direktur MC Group, tentang korupsi yang dilakukan Mo Wan-jon. Keesokan harinya, Hyo-yeon-do pun dihubungi untuk melakukan wawancara dengan pihak Top, dan akhirnya ia pun diterima untuk menjadi sekretaris Seok-hee. Namun, tiba-tiba alarm gedung berbunyi dan ternyata ada seorang pria yang nyaris melompat dari gedung MC Group karena kehilangan putrinya dan mengaku telah dirugikan oleh MC Group. Han Jae-guk dan tim Top menghampiri pria bernama Kim itu dan membujuknya. Namun setelah Pak Kim terbujuk, ternyata Han Jae-guk mengingkari janjinya. Melihat perlakuan tim Top pada Pak Kim, Mo Seok-hee dengan gaya angkuh merebut sebuah roti milik karyawan dan memakannya. Ia pun lantas dengan barbar mengendarai mobilnya dan menabrakkannya pada mobil yang hendak membawa Pak Kim ke kantor polisi. Dan episode pertama pun berakhir. Nantikan alur cerita episode keduanya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini.